Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pemodelan liquid level system with interaction atau yang terdiri dari dua tank. Jadi di sini ada dua tangki ya. Pada video sebelumnya kita sempat membahas pemodelan transfer functionnya untuk liquid level system ini with interaction. Nah, kali ini kita akan mencoba mendeskripsikan sistem ini ke dalam bentuk state space. Karena kita tahu untuk transfer function basisnya kita SISO, single input single output. Sedangkan di dalam sistem ini kita tahu ada beberapa komponen yang ada beberapa variabel yang bisa dijadikan sebagai output dari sistem. Nah, to consider the above system having several outputs, it is better to use state space representation. Nah, kalau dilihat nih outputnya bisa H1, Q1, H2, dan Q2. Jadi bisa kita buat satu input dan 4 output. Nah, untuk parameternya kita coba samakan dengan parameter yang ada di transfer function pada video sebelumnya, di mana R-nya diketahui 0,01, R2-nya 0,02, C1-nya 2, dan C2-nya 2. Nah, kemudian setelah itu kita juga telah we have obtained the dynamics, kita juga telah memiliki persamaan dinamika atau persamaan dinamis untuk sistem tersebut, di mana ada persamaan yang dihasilkan dari law of conservation dan juga dari hubungan antara Q dan H yang dihubungkan dengan R. Jadi persamaan yang mendeskripsikan karakteristik dari R itu sendiri. Nah, setelah didapatkan persamaan 1 sampai 4, yang pertama kita lakukan adalah assume the state to get the state equation. Di sini kita tahu state-nya ada 2. Mengapa state-nya ada 2? Karena kita mengambil dari persamaan differential order 1 yang ada. Di sini persamaan differential order 1 yang ada adalah persamaan diferensial dari H1 dan juga H2. Jadi kita asumsikan state-nya adalah H1 dan H2. Untuk masukannya U, karena masukan dari sistem itu ada satu, yaitu Q, maka U-nya sama dengan Q. From equation 2 we can get ini. Nah, dari equation 2 ini kalau dengan menggunakan asumsi ini kita dapatkan seperti ini. dx1 T per dt UT min Q1. Nah, Q1 ini kan belum diasumsikan ya, karena memang ini tidak considered as state, nanti considered as output. Untuk mencari state equation ini Q1 harus kita ubah sehingga hanya mengandung H2, H1 atau Q. Nah, Q1 ini nanti bisa kita substitusi dari persamaan 1. Nah, substitute equation 1 to equation 5. Equation 1 kan ini ya, mengandung ini. Kemudian kita substitusi ke equation 5 sehingga bagian Q1-nya tadi berubah menjadi seperti ini. Dan H1, H2 kita tahu diasumsikan sebagai X1 dan X2. Kemudian kita coba pisahkan ruas yang tidak mengandung variabel diferensial dan ruas yang mengandung variabel diferensial. Variabel diferensialnya kan dx1 dt. dx1 dt kita berikan di ruas kiri, kemudian di ruas kanannya mengandung X1, X2, dan juga U, sehingga didapatkan state equation-nya untuk X1 seperti ini. Kita masih punya dua state untuk X2. Nah, untuk X2 kita ambil dari dH2 dt. Ini kan kita tahu ada dH2 dt. Untuk X2 nya kita ambil dari sini. Untuk state equation
yang X2 dot. Nah, kemudian dari persamaan ini kita tahu masih ada Q1 dan Q2 nih. Q1, Q2. Nah, Q1, Q2 ini kita substitusi dari persamaan 1 dan persamaan 3. Substitute equation 1 and 3 to equation 4. Ini equation 1, ini equation 3. Disubstitusi ke equation 4 sehingga didapatkan seperti ini. Nah, using the assumption X1, X2, dan U, maka didapatkanlah seperti ini. H2 kita ganti X2, H1 ganti X1. Dapatkanlah persamaan state-nya untuk X2 dot seperti ini. Ini dx2 dt dan x2 dot itu sama ya, jadi hanya penulisan saja. Nah, from equation 6 and 7 we obtain the state and input matrix. Nah, ini namanya state equation. Dari state equation ini terdapat state matrix dan juga input matrix. Nah, state matrix itu matriks yang menghubungkan antara state dengan perubahan state-nya. Sedangkan input matrix matriks yang menghubungkan antara masukannya dengan perubahan state-nya. Nah, setelah kita dapatkan state equation, maka kita mencoba melanjutkan dengan mencari output equation-nya. Ini sudah dapat ya kita state equation. Kita selanjutnya cari output equations karena dalam state space representation kita terdapat dua ya, state equation dan output equation. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada, nah pertama define the output. Keluarannya kita definisikan terlebih dahulu. Di sini ada H1, H2, kemudian Q1, kemudian Q2. Nah, karena ada 4 output seperti ini, kita asumsikan Y1, Y2, Y3, Y4-nya seperti ini. Y1-nya adalah H1, Y2-nya adalah H2, Y3-nya adalah Q1, Y4-nya adalah Q2. Nah, ini boleh nggak dibalik-balik? Boleh saja sebetulnya, karena nanti yang membedakan adalah sinyal pada port keberapa kalau kita simulasikan ya. Sinyal pada, kalau seperti ini kan berarti sinyal pada port, sinyal keluaran pada port ke-1 itu adalah dari H1 atau ketinggian tangki 1. Kemudian untuk D2, untuk port kedua itu adalah berisi informasi tentang respon keluaran dari sistem yang berupa ketinggian tangki 2 atau H2 dan seterusnya. Nah, dari Y1 dan Y2 kita tahu bahwa sebelumnya sudah kita asumsikan bahwa X1 atau state 1 itu adalah H1, state 2 adalah H2. Maka untuk Y1, Y2 simply bisa kita tulis Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X2. Nah, untuk mencari Y3 dan Y4 kita ambil untuk yang Y3, karena Y3 adalah Q1, kita ambil dari equation 1, persamaan 1. Nah, kita ambil dari persamaan 1. Dari persamaan 1 kita ketahui Q1 sama dengan H1 min H2 per 0,01. Nah, H1 ini kita asumsikan untuk state-nya sebagai X1 dan untuk H2 sebagai X2, sehingga bisa kita ubah secara sederhana seperti ini dan didapatkan Y3T itu adalah 100 X1 min 100 X2. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita mencari Y4. Nah, Y4 kita ambil dari persamaan 3, di mana persamaan 3 Q2 sama dengan H2 per 0,02. Nah, ini ingat ya, untuk equation 3 dan equation 1 ini asumsi persamaan R-nya, hubungan antara Q dan H-nya itu hanya berupa persamaan linier yang Q sama dengan delta H atau H bagi R. Nah, nanti kalau persamaan itu berubah, otomatis berubah juga. Nah, ini Y4 sama dengan 1 per 0,02 kali X2T.
kemudian Y4 sama dengan 50x2. Nah, ini untuk output equation yang Y4. Nah, dari persamaan 8 sampai 9, we obtain the output matrix as below. Nah, ini output equation untuk state space representation of system kita. Nah, di sini kita tahu Y-nya, Y ini di dalamnya terdapat 4 ya. Ada Y1, Y2, Y3, Y4, yaitu H1, H2, Q1 dan Q2. Kemudian untuk state-nya tetap ada 2, X1 dan X2 saja. Mengapa state-nya hanya 2 kok outputnya ada 4? Nah, sebetulnya state ini memang tergantung kondisi internal dari sistemnya ya. Jadi dinamika internal dari sistemnya kita tahu ada dua persamaan diferensial order 1. Jadi bisa kita buat state-nya ada 2. Oke, jadi ini output matrix, ini output equation. Untuk matrix D-nya 0 atau V-true-nya 0. Nah, state space representation of the system includes state equation and output equation. Jadi kalau ditanya mana state space representasinya, tuliskan output equation dan juga state equation-nya yang sebelumnya sudah didapatkan. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai state space representation of liquid level system with interaction. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih.